Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, bersukacita jika saat ini kita bisa bertemu untuk bersama beribadah dalam rangka menghayati berkat Tuhan. Melalui unduh-unduh, berkat Tuhan besar dan tidak terbatas dalam hidup kita. Saudara, bahwa setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu memelihara kita. Kasih dan setianya tidak pernah layu dalam hidup saya dan saudara-saudara. Mari kita selalu bersyukur atas setiap karyanya dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Rasa syukur kita naikkan di hadapan Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan bagi kita. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau
Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat Tuhan, kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang percaya yang sudah dikasihinya juga diajak untuk meneruskan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita dengarkan perintah Tuhan sebagai hukum kasih dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, inilah perintah Tuhan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tentu kita semua sudah berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi kita juga menyadari bahwa dalam hidup kita masih banyak kelemahan kita, sehingga seringkali juga kita tergoda untuk jatuh di dalam dosa dan kesalahan kembali. Oleh karena itu mari bersama kita datang kepada Tuhan dengan membawa penyesalan kita melalui pujian seperti yang Kau ingini. Membayar dosaku,
dengan emas perak, Kau menebus Kita ditebus diriku dari kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari Ku telah mati Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab Tuhan demikian penyesalan kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan untuk mohon pengampunannya, Tuhan mendengarkan seruan kita. Karena pada saat ini Tuhan memberikan berita anugerah yang tertulis di dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bersyukur atas setiap pengampunan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, karena hal itu akan membawa kita di dalam anugerah-Nya, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Engkau Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang senantiasa menaungi, menyertai, menghibur, menolong kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur di tengah ibadah ini ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah ibadah ini kami ingin bersama-sama kembali menghayati akan setiap kasih dan kemurahan-Mu yang besar di dalam hidup kami melalui ibadah unduh GKJ Ngatirjo. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan. Tuhan akan sertai hingga boleh sampai di tempat ini dalam sukacita dan keselamatan yang dari Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa datang di dalam ibadah dikarenakan kelemahan fisik, yakni sakit. Ataupun saudara-saudara kami yang sekalipun mengalami kelemahan fisik tetapi tetap menyempatkan hadir karena kerinduan bertemu dengan Tuhan di tengah ibadah ini. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit ataupun di dalam masa pemulihannya. Tangan Tuhan akan terulur untuk menjamah
saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit atau dalam masa pemulihan, dan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus dipulihkan dan disembuhkan secara total. Sehingga saudara-saudara kami boleh menerima kesukacitaan, kebahagiaan atas pertolongan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi beban atau pergumulan hidup mereka. Tuhan akan kuatkan iman percaya mereka, terus memberikan pengharapan yang baru, sehingga saudara-saudara kami tidak akan berputus asa, tetapi saudara-saudara kami mampu memandang bahwa di dalam Yesus ada pertolongan dan jalan keluar. Kami menyerahkan para sesepuh kami, baik sesepuh kami yang bisa beribadah ataupun sesepuh kami yang karena keletihan fisik sehingga tidak bisa beribadah. Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, panjang usia. Para sesepuh kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan, melalui kasih kepedulian yang diberikan oleh keluarga. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan akan berkati sehingga anak-anak kami semakin bertumbuh dan kelak menjadi anak yang berbakti. Juga anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, Tuhan juga akan menyertai, memberikan roh kebijaksanaan, kemampuan kepada anak-anak kami untuk melanjutkan studinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga anak-anak kami boleh meraih prestasi yang baik seperti yang diharapkan. Adapun anak-anak kami yang sudah lulus dan saat ini akan mencari tingkat pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan juga akan menolong, menunjukkan dan memberikan jenjang pendidikan yang diharapkan. Juga anak-anak kami yang sudah lulus baik dari perguruan tinggi ataupun SMA, namun mereka ingin bekerja, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, memberikan pekerjaan yang baik bagi anak-anak kami untuk memulai menata masa depan mereka. Demikian anak-anak kami yang merindukan jodoh, Tuhan juga akan menolong mereka. Tuhan akan menunjukkan dan memberikan jodoh yang sepadan. Kami menyerahkan setiap keluarga jemaat Tuhan di GKJ Ngadirjo. Engkau sendiri yang senantiasa berkarya di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga di tengah kehidupan keluarga ada cinta kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Hidup didasarkan akan karunia yang dari Tuhan. Keluarga betul-betul mewujudkan diri sebagai keluarga Kristus yang kuat dan kokoh untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Oleh karena itu kami berdoa untuk pekerjaan yang dilakukan oleh setiap keluarga. Kami percayakan di dalam berkat anugerah Tuhan, biarlah melalui pekerjaan yang telah dilaksanakan itu menjadi sarana bagi setiap keluarga untuk boleh merasakan kecukupan atas berkat Tuhan, sehingga setiap keluarga juga bisa menjadi berkat, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terlebih jika pada saat ini juga keluarga-keluarga milik Tuhan bersama-sama untuk mewujudkan wujud terima kasih mereka melalui unduh-unduh, baik yang membawa hasil panen, hasil pertanian, hasil ternak, ataupun hasil kerja yang lain. Biarlah apa yang telah dipersembahkan oleh jemaat Tuhan di GKJ Ngadirjo menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan yang menghitung setiap apa yang diaturkan kepada Tuhan, mengganti melalui kasih berkat dan anugerah Tuhan secara berlimpah dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di GKJ Ngadirjo ini. Tuhan senantiasa akan mengawal dan memberkatinya. Majelis gereja, komisi dan panitia yang menata, mengatur tugas pelayanan yang ada, Tuhan akan memberkati. Setiap jerih lelah perjuangan pelayanan mereka tidaklah sia-sia, tetapi akan menjadi berkat di dalam kehidupan kebersamaan. Demikian juga di bulan Juni ini akhir sampai dengan awal Juli akan dilaksanakan Youth Camp Komisi Pemuda Remaja Klasis. Tuhan yang akan mengawal dan memberkati sehingga program tersebut boleh terlaksana dengan baik. Ataupun peneguhan pendeta di GKJ Emmanuel Mangunrejo di bulan Juni ini juga, Tuhan yang senantiasa akan campur tangan dan memberkati sehingga peneguhan pendeta bisa terlaksana dengan baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan yang senantiasa akan memampukan para pemimpin, memberikan kebijaksanaan sehingga para pemimpin bangsa ini
boleh mengatur, menata bangsa dengan takut akan Tuhan. Demikian juga setiap pemimpin bangsa kami ini memiliki satu tekad dan komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat. Demikian bangsa dan negara ini boleh mencapai apa yang menjadi cita-citanya, hidup sebagai bangsa yang damai, sejahtera, dan penuh dengan berkat yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah tangan-Mu yang senantiasa akan membimbing dan memberkati. Melalui kuasa Roh Kudus kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebagai terang di dalam hidup kami. Selesainya kami beribadah, kami kembali masuk dalam kehidupan kami masing-masing dengan mengandalkan atas setiap kasih dan anugerah Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami naikkan dengan penuh iman dan percaya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, dalam segala hal kita percaya Tuhan Yesus terus menyatakan kemurahan dan berkat-Nya. Sehingga mari kita terus bersyukur dengan mengumpulkan persembahan, dengan kita iring pujian, Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di meja-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di meja-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku
saudara bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Yehowa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, bahkan dalam setiap keadaan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga di tengah ibadah ini kami ingin mewujudkan ungkapan syukur kami dengan kami mengumpulkan persembahan. Serapapun persembahan yang boleh kami himpun, kami kumpulkan, kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan di tengah pelaksanaan tugas panggilan kehidupan bergereja. Juga persembahan ini sebagai bukti kami mempercayakan hidup sepenuhnya di dalam genggaman anugerah tangan Tuhan, sehingga kami imani dan kami percaya pemeliharaan Tuhan terus dan terus akan terjadi dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus, kiranya Engkau akan menerangi hati jiwa hidup kami, sehingga firman yang akan kami terima sungguh-sungguh boleh kami hayati, kami resapi, kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkata-katalah kepada kami ya Allah, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Puji Tuhan jika saat ini apa yang menjadi plan, rencana kita GKJ Ngadirjo untuk melaksanakan unduh-unduh di pertengahan tahun ini bisa terlaksana, karena biasanya unduh-unduh kita adakan di akhir tahun. Dan puji Tuhan semuanya memiliki kerinduan untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan yang terutama. Demikian juga apa yang kita miliki boleh kita persembahkan sebagai bukti bahwa hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, kita akan bersama membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati.
Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang memberi, saya jadi teringat satu pengalaman unik ketika saya kira-kira waktu itu masih SD. Dan biasa usia SD adalah usia bermain. Jadi ketika kami pulang sekolah, biasanya kami kumpul dengan 3 atau 4 orang kawan di rumah saya atau di rumah teman saya tersebut. Dan ketika teman-teman berkumpul, itu pas jam makan. Sehingga kalau pas jam makan mau ditinggal makan sendiri juga rasanya itu tidak enak. Sehingga akhirnya muncul satu kebiasaan yang kita lakukan pada waktu itu. Bapak dan Ibu, bahwa ketika saya masih SD itu terasa bahwa segala sesuatu itu serba susah atau sulit. Berhubung anggota keluarga itu banyak, sehingga akhirnya setiap anak itu hanya mendapatkan jatah 1 piring. Sehingga tidak mungkin lalu ngajak teman-teman untuk makan bersama dengan piring masing-masing. Kan nanti saudara yang lain tidak akan kejatah kalau begitu. Sehingga ketika hanya mendapatkan jatah 1 piring, padahal teman-teman saya ada di depan saya, akhirnya sedikit atau seperti apa keadaannya, itu juga harus belajar memberi. Sehingga pada waktu itu, lalu setelah teman-teman ini juga cuci tangan, ada sekitar 3 teman gitu ya, makanan yang hanya sepiring itu lalu dibagi. Jadi akhirnya berempat, hanya 1 piring. Bagaimana caranya? Caranya adalah makanan yang 1 piring itu lalu ya kita ambilkan, setiap teman itu 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok dulu. Demikian juga termasuk saya. Setelah mereka makan 1 sendok, makan semua 4 anak ini, lalu sendok yang kedua dibagi lagi. Demikian sampai 1 piring itu habis. Jadi kira-kira 4 anak itu mendapatkan jatah makan yang sama, sekalipun itu sedikit. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu cerita saja bahwa ternyata anak-anak pada waktu itu sudah belajar untuk memberi atau membagi, sekalipun dengan keterbatasan yang dimiliki. Nah di dalam bacaan kita ini, Elia sebagai Nabi Allah pada waktu itu hidup di dalam kondisi zaman yang juga serba sulit. Bahkan dikatakan saat itu terjadi paceklik karena baru masa kekeringan. Tanaman tidak bisa menghasilkan buahnya. Sehingga memang sulit. Bahkan itu dirasakan oleh semua orang di zaman Elia. Padahal Allah sudah berkata bahwa untuk setiap hambanya akan dipelihara. Maka inilah janji yang dipegang oleh Elia. Di tengah kondisi hidup yang sulit, bahkan untuk makan pun sulit,
tetapi Allah akan tetap memelihara. Maka firman Tuhan datang kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Karena Tuhan sudah menunjuk seorang janda, sekalipun itu tidak mampu, janda miskin. Tetapi janda itulah yang akan dipakai oleh Allah untuk memelihara kehidupan Elia. Akhirnya Elia pergi ke Sarfat. Dan ternyata betul bertemu dengan seorang janda yang memiliki satu anak. Dan akhirnya Elia meminta kepada janda tersebut untuk memberikannya sepotong roti. Namun ternyata janda itu tidak punya. Janda itu hanya memiliki tepung sedikit, dikatakan segenggam tepung. Dan itulah yang terakhir, ketika nanti tepung itu sudah diolah untuk dimakannya, demikian juga untuk anaknya, maka sudah habislah bahan makanan mereka. Mereka tidak akan makan lagi. Bahkan dikatakan bahwa janda itu akan mati dengan anaknya karena kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun Elia menegaskan kepada janda ini bahwa Tuhan sebagai sang pemelihara tidak akan meninggalkan kehidupan umatnya. Ketika hambanya ini terus percaya akan setiap berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, maka mereka pasti akan dicukupi. Sehingga apa yang dikatakan Elia ini diimani dan dipercayai oleh janda itu. Janda ini pulang mengolah tepung yang tinggal segenggam itu, sedikit untuk Elia dan sisanya untuk dia sendiri dan juga anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh pemeliharaan terjadi. Firman Tuhan adalah firman yang nyata, firman yang ya dan amin. Sehingga sekalipun segenggam tepung itu diambil terus-menerus dari tempatnya, itu tidak habis-habis. Demikian juga untuk minyak yang tinggal sedikit itu diambil untuk mengolah menjadi bahan makanan, itu juga tidak habis-habis. Ini adalah satu karya Tuhan. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit diberkati Tuhan sehingga tidak akan berkekurangan. Sehingga dalam waktu yang sangat lama, Elia, janda dan anaknya ini tetap bisa makan, tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita pun ingin mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di mana di dalam setiap kehidupan kita diajak untuk bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Di dalam proses perjalanan kehidupan kita, tentu kita juga mengalami banyak hal. Kita mengalami bahwa hidup kita diberkati Tuhan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan juga diberkati Tuhan, sehingga akhirnya berhasil. Kita tetap memperjuangkan hidup kita. Namun juga di sisi lain terkadang kita juga mengalami satu kondisi keadaan yang dikatakan sulit. Bahkan mungkin setiap kita pasti juga pernah mengalami yang disebut kekurangan. Sama sekali orang mengatakan gek tongpes, kantong kempes begitu ya. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi itu sebagai orang percaya, kita harus tetap memegang teguh apa yang pernah dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya, bahwa Tuhan tetap akan memelihara hidup kita. Oleh karena itu saat ini mengingat akan setiap berkat Tuhan yang kita terima, inilah waktunya kita mewujudkan syukur kita, di mana kita bersama akan melaksanakan unduh-unduh. Dan di dalamnya itu ada cara lelangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bisa datang kepada Tuhan, menghaturkan persembahan kita, terlebih dari itu kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada yang membawa hasil kebun, sayur-sayuran, ada yang membawa hasil ternak ya, ada ikan dan lain sebagainya, hasil perdagangan dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan.
Dan ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan tulus, maka Tuhan itu juga akan menghitung. Tuhan akan melihat setiap persembahan yang kita haturkan kepadanya. Dan Tuhan pasti itu juga akan mengganti dengan apa yang sudah kita haturkan. Mengganti dengan anugerahnya, berkat-berkatnya yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, inilah secara simbolis kita membawa hasil yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita kembalikan kepada Tuhan supaya diberkati dan menjadi bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama mempersembahkan apa yang sudah kita persiapkan. Dengan kita iring pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang, dan diberi juga kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang akan mengaturkan hasil kerja, yang menjadi pegawai swasta ataupun negeri dan lain sebagainya, sudah disiapkan kotaknya di depan mimbar. Bersama dengan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang, mari kita haturkan. Berkembangnya kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Engkau Tuhan Allah yang sudah memelihara atas kehidupan kami melalui setiap pekerjaan yang Tuhan beri bagi kami. Inilah persembahan yang kami haturkan kepadamu Tuhan. Berkatilah hasil pertanian kami, berkatilah hasil ternak kami, berkatilah hasil pekerjaan kami yang berwirausaha, yang berdagang, yang menjadi pegawai swasta, yang menjadi pegawai negeri, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kasih karuniamu akan berlimpah di tengah pekerjaan kami. Demikian juga tangan-tangan yang sudah mengaturkan persembahan ini, Tuhan juga akan memberkatinya. Kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar akan tercurah secara berlimpah-limpah dalam kehidupan umat Tuhan di GKJ Ngatirjo. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena berkat-Mu sudah tercurah atas pekerjaan kami. Sehingga kami tidak akan khawatir ketika kami harus melanjutkan kehidupan kami ke depan. Karena pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi. Berkat dan anugerah Tuhan kami rasakan. Kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami berkecukupan, bahkan berkelebihan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara unduh-unduh kami di tengah ibadah ini di dalam kasih karunia dan berkat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk membangun kehidupan bersyukur atas berkat Tuhan dan melanjutkan berkat itu dalam kehidupan bersama. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya berkah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saya persilahkan untuk majelis membacakan warta gereja. Warta Gereja Minggu 9 Juni 2024. Yang pertama, warta mingguan. Majelis GKJ Ngatirjo mengucapkan selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran jemaat dalam peribadahan ini. Kiranya kasih karunia dan perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, PA Ibu, Selasa 11 Juni 2024,
Pukul 16 bertempat di Ibu Midah, firman Ibu Adi, pujian Ibu Romina. Warta yang ketiga, Piston Syukur Keluarga, Kamis 13 Juni 2024, pukul 16 bertempat di Bapak Dodi Ardianto, Gondangisor, yang dari utara bisa berkumpul di gereja pukul 15.30. Yang keempat, PA Kompara, Sabtu 15 Juni 2024, pukul 16.30, bertempat di Saudari Email, pujian Saudari Raya. Yang kelima, latihan musik ibadah, Sabtu 15 Juni 2024, pukul 19, pelayan musik Ibu Marta, Bapak Ari, Saudara Otniel, dan Bapak Adi. Kemudian untuk WL dan singer Ibu Woro, Ibu Sri, dan Ibu Nia. Yang keenam, ibadah Minggu 16 Juni 2024, pukul 7.30, pengantar bahasa Jawa, Imam Bapak Tanto, Warta Bapak Sudarminto, firman Bapak Agus Supriyanto, multimedia dan sound Saudara Lukas, Bapak Bayu, dan Bapak Rinto. Yang ketujuh, ibadah anak Minggu 16 Juni 2024, kelas A Ibu Yosi dan Ibu Jenny, kelas B Ibu Sri Bardiati. Yang kedelapan, ibadah Jamus Minggu 16 Juni 2024, bertempat di Jamus pukul 15. Yang kesembilan, rapat majelis Minggu 16 Juni 2024, setelah ibadah pagi, bagi jemaat yang mempunyai kepentingan dimohon menyampaikan melalui surat. Yang ke-10, pertunangan. Telah dilaksanakan pertunangan antara Saudara Ogianto dan Saudari Krishna Natali Minggu 2 Juni 2024 di Toro GKJ Kertosari. Mohon dan doa restu dari jemaat. Kemudian yang ke-11, Youth Camp Kompara Klasis di GKJ Bendungan 30 Juni sampai 2 Juli. Remaja tinggal mengikuti saja karena semua kebutuhan makan, minum serta sudah ditanggung oleh majelis. Dimohon bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai anak remaja mendorong untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan pendaftaran paling lambat minggu ini bisa mendaftar ke Saudara Lukas. Yang ke-12, lelangan unduh-unduh. Setelah ibadah pagi ini dimohon warga untuk tinggal sejenak mengikuti acara lelangan di Gedung Widi Asih. Dengan prosesi setelah ibadah ini akan diarak simbolisasi unduh-unduh oleh Ibu Majelis, diikuti dengan pengkhotbah dan majelis masuk ke Gedung Widi Asih. Jemaat dipersilahkan langsung duduk dan sarapan pagi akan dilayani dengan model piring terbang sambil bersantai untuk mengikuti acara lelangan, dan dimohon jemaat tidak pulang dulu sebelum lelangan selesai. Demikian warta minggu ini. Gusti berkahi. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, terus mengandalkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sekarang Bapak Ibu masih dalam kuliner, makanan rakyat yang merakyat Bapak Ibu. Ini ada satu paket nasi jagung dengan lauknya gering sepat, dan juga ada sayurnya, sayur yang enak sekali. Satu paket Bapak Ibu. Ini satu paket isinya 4 Bapak Ibu, 2 bungkus nasi jagung dan 2 bungkus lauk pauk. Lauk pauknya dari gering sepat dan juga sayur. Dibuka dengan harga dasar 40.000 4 biji Bapak Ibu. 40.000 4 biji. Mari Bapak Ibu, 45 Bu Adi, 45. Dupre 50.000. Masih Bapak Ibu, masih ada kesempatan Bapak Ibu. Nasi jagung dengan 2 bungkus nasi jagung, 2 bungkus lauk pauk. Ada penawaran 50.000. Mari ada kesempatan lagi sebelum kita itu.